Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Indriani dengan NIM 2223280032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada di kelas 7 yaitu materi aljabar. Nah, sebelumnya saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis IT. Oke, di video kali ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu petunjuk, di mana petunjuk di sini adalah tanda yang akan muncul di dalam PPT saya. Untuk tanda yang pertama ini untuk digunakan menuju halaman menu. Tanda yang kedua ini untuk digunakan menuju ke halaman menu materi. Dan tanda yang ketiga atau tanda panah ke arah kanan ini untuk digunakan menuju halaman selanjutnya. Tanda yang terakhir atau tanda panah ke arah kiri ini untuk digunakan menuju halaman sebelumnya. Untuk yang kedua itu ada tujuan, di mana tujuan di sini adalah uh, capaian pembelajaran siswa terkait materi aljabar yang akan saya jelaskan. Untuk tujuan yang pertama itu ada menyatakan kuantitas yang berubah-ubah dan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi bilangan konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkan masing-masing dengan konteksnya. Tujuan yang ketiga ada menginterpretasikan nilai dari suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari substitusi suatu nilai ke variabel. Tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat yaitu mengubah bentuk aljabar ke bentuk aljabar ekuivalen dengan menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi kali ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama yaitu pengertian aljabar. Materi yang kedua yaitu ada unsur-unsur aljabar. Dan materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu ada operasi bentuk aljabar. Langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian aljabar. Apa sih aljabar itu? Nah, aljabar adalah suatu kalimat matematika yang memiliki simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Di mana contohnya ada beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu 8x, di mana artinya ini adalah 8 dikalikan x, maka hasilnya 8x. Contoh yang kedua ada 4a ditambah 7, artinya 4 dikali a, ini menghasilkan 4a plus 7. Contoh yang ketiga yaitu 5a kuadrat dikurang 2b, di mana artinya 5 dikali a kuadrat itu menghasilkan 5a kuadrat, dikurang 2 dikali b itu menghasilkan minus 2b. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu, di sini saya akan menjelaskan contoh yang pertama tentang 8x, di mana di sini belum diketahui angkanya atau belum diketahui nilainya ini berapa. Kalau misalkan x ini kita misalkan adalah 2, maka 8 dikalikan 8 dikalikan dengan 2, maka hasilnya menjadi 16. Kalau misalkan kita ganti lagi nilai x-nya ini kita gantikan dengan 5, maka 8 dikalikan dengan 5 sama dengan 40. Nah, x di sini belum diketahui, makanya dilambangkan dengan suatu simbol yang dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu x, contohnya ya. Bisa juga A atau B, atau bisa juga dengan huruf Y. Nah, huruf-huruf kecil ini adalah huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Maksudnya yang belum diketahui itu belum diketahui nilainya itu berapa. Selanjutnya, materi yang kedua tentang unsur-unsur aljabar. Apa aja sih unsur-unsur aljabar itu? Unsur yang pertama itu ada variabel, unsur yang kedua ada koefisien, unsur yang ketiga ada konstanta, dan unsur yang keempat itu adalah suku. Yang pertama adalah variabel. Apa sih variabel itu?
Nah, variabel adalah huruf yang ada pada aljabar. Kita ingat bahwa variabel adalah huruf yang ada pada aljabar. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita masuk ke dalam contoh. Ada beberapa contoh. Untuk contoh yang pertama, jika kita lihat dari contoh yang pertama, yaitu 7Q dikurang 5. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, yang dikatakan variabel, nah, huruf yang ada pada aljabar. Dari contoh ini, kalau kita lihat huruf yang ada itu adalah huruf huruf Q ya. Nah, jadi huruf Q di sini yang disebut dengan variabel. Nah, untuk contoh yang kedua, ada persamaan aljabar 2x ditambah 4y ditambah 3. Nah, kalau kita lihat dari persamaan bentuk aljabar ini, huruf yang ada pada aljabar adalah huruf x dan huruf y. Jadi, x dan y ini yang dikatakan variabel. Selanjutnya ada 5A ditambah 7. Huruf yang ada itu adalah huruf A. Jadi huruf A di sini dikatakan variabel. Nah, contoh yang terakhir, 2A ditambah 4B dikurang 12. Kalau kita lihat ada dua huruf di sini ya. Ada huruf A dan huruf B. Jadi huruf A dan huruf B inilah yang dikatakan variabel. Nah, kita ingat ya bahwa variabel itu adalah huruf yang ada pada bentuk aljabar. Selanjutnya ada koefisien. Nah, koefisien adalah angka yang ada sebelum variabel. Nah, kita ingat bahwa variabel tadi adalah huruf yang ada pada aljabar. Nah, kalau koefisien ini adalah angkanya. Angka yang ada sebelum variabel berarti angka yang mendampingi variabel. Step contoh yang tadi. Untuk contoh yang pertama tadi kita ketahui bahwa di sini kita ketahui variabelnya itu adalah huruf Q. Maka dari contoh yang pertama 7Q dikurang 5, yang dikatakan koefisien itu adalah angka 7. Karena angka 7 di sini adalah angka yang berada sebelum variabel. Nah, untuk contoh yang kedua, ada 2 dan 4. Karena tadi kita ketahui bahwa variabelnya itu adalah X dan Y. Nah, contoh yang ketiga ada koefisiennya itu adalah 5. Karena variabelnya tadi adalah A. Jadi koefisiennya di sini adalah 5. Nah, contoh yang terakhir ada 2 dan 4. Tadi kita ketahui bahwa variabelnya itu adalah A dan B. Jadi, koefisiennya dari persamaan aljabar 2A plus 4B dikurang 12 itu adalah 2 dan 4. Nah, kita ingat lagi bahwa variabel itu adalah huruf yang ada pada aljabar. Nah, kalau koefisien ini adalah angkanya, angka yang ada sebelum variabel. Selanjutnya masuk ke konstanta. Nah, apa sih konstanta itu? Konstanta adalah angka yang tidak diikuti dengan huruf. Nah, bedanya dengan koefisien. Koefisien tadi adalah angka yang berada di sebelum variabel. Nah, kalau konstanta ini adalah angka yang tidak diikuti dengan huruf. Maksudnya tidak ada variabelnya, dia berdiri sendiri. Nah, dari contoh yang kita dapat tadi, nah, untuk yang contoh yang pertama, kita ketahui bahwa angka yang tidak diikuti dengan huruf atau angka yang berdiri sendiri yang nggak ada variabelnya itu adalah minus 5. Nah, jadi minus 5 di sini disebut dengan konstanta. Nah, dari contoh yang kedua, angka yang tidak diikuti dengan huruf itu adalah positif 3 atau 3. Jadi angka 3 di sini kita sebut dengan konstanta. Untuk contoh yang terakhir, bukan terakhir, yang ketiga, maaf. Untuk contoh yang ketiga itu konstantanya adalah 7. Nah, contoh terakhir ini konstantanya adalah negatif 12. Nah, jadi negatif 12, 7, 3, dan negatif 5 di sinilah yang dikatakan konstanta. Dia angka yang tidak diikuti dengan huruf, nah, tidak ada huruf atau tidak ada variabelnya di belakangnya. Nah, angkanya ini berdiri sendiri. Selanjutnya ada suku. Nah, di mana suku di sini adalah bentuk yang dipisahkan oleh tanda pada operasi bilangan. Kita ingat bahwa operasi bilangan itu ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian,
maupun perkalian. Dari contoh yang tadi tetap sama. Kalau kita lihat dari contoh yang pertama, kita lihat operasi bilangannya itu ada pengurangan. Jadi, di sini ada beberapa suku. Nah, permudah saja langsung. Nah, jadi kalau dari contoh yang pertama ini ada dua suku karena dia terpisahkan oleh operasi bilangan yaitu pengurangan. Jadi 7Q ini dikatakan suku pertama dan negatif 5 ini atau minus 5 ini dikatakan suku kedua. Nah, dari contoh yang kedua, kita lihat ada tiga suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Karena bentuknya dipisahkan oleh tanda operasi bilangan yang sama, yaitu penjumlahan. Untuk contoh yang ketiga ada 5A plus 7. Nah, di sini sama kayak yang contoh yang sama tadi ya, ada dua suku, yaitu 5A dan 7. Contoh yang terakhir, nah ini kita lihat ternyata ada tiga suku nih. Suku yang pertama yaitu 2A, suku yang kedua ada 4B, ada yang suku ketiga yaitu negatif 12. Nah, negatifnya harus ikut. Kenapa? Karena kalau misalkan dia positif itu kan 7 aja. Nah, kalau negatif beda. Jadi, kalau negatif itu negatifnya harus ikut. Di sini dari persamaan ini ada tiga suku. Karena dia dipisahkan oleh dua operasi bilangan yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita sudah menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada pada aljabar. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi bentuk aljabar. Apa aja sih yang ada pada operasi bentuk aljabar ini? Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ada perkalian. Dan yang terakhir ada pembagian. Kita masuk operasi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Apa sih yang ada pada penjumlahan dan pengurangan ini atau bagaimana sih caranya? Nah, kita langsung saja. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis di sini maksudnya gimana? Maksudnya yang dia variabelnya sama dan koefisiennya itu sama. Maksudnya dia variabelnya sama. Misalkan X sama X, Y sama Y, A sama A, atau B sama B, kayak gitu. Caranya jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Nah, suku-suku sejenis itu maksudnya adalah variabelnya yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan Y sama Y, X sama X. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita masuk ke dalam contoh. Nah, untuk contoh yang pertama ada 4Y dikurang 3 ditambah 2Y plus 1. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, suku sejenis atau kita lihat di sini ada variabel yang sama yaitu Y. Nah, jadi 4Y ini bisa kita operasikan dengan 2Y karena dia merupakan suku sejenis. Jadi 4Y 4Y ditambahkan dengan 2Y itu hasilnya 6Y. Nah, di sini suku yang selanjutnya ada minus 3 dengan positif 1. Jadi minus 3 ditambah 1 itu hasilnya menjadi negatif 2. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ada 6A ditambah 7B dikurang 5C ditambah 2A dikurang 3B ditambah 7C. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa suku ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 suku ini kita lihat suku yang sejenis itu apa aja? Oh, ternyata ada 3. Ada A, ini 6A dengan 2A, 7B dengan negatif 3B, dan negatif 5C dan positif 7C. Nah, jadi kita operasikan yang suku yang sejenis ini. Yang pertama 6A dengan positif 2A. 6A ditambah 2A itu adalah 8A. Selanjutnya ada 7B dikurang dengan 3B. Itu hasilnya ada 4B. Nah, negatif 5C ditambah dengan 7C. Nah, itu negatif 5 terus ditambah dengan positif 7. Nah, berarti hasilnya tinggal positif 2C. Nah, ini sudah paling sederhana karena
Kenapa? Di sini sudah tidak ada lagi suku yang sejenis. Nah, coba kalau kita lihat. Ini suku yang pertama itu adalah 8A, suku yang kedua itu 4B, nah suku yang ketiga itu adalah 2C. Nah, jadi di sini sukunya sudah beda-beda ya. Variabelnya sudah beda. Ini ada A, ini variabelnya B, dan ini C. Jadi sudah nggak bisa lagi. Ini sudah paling sederhana. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Nah, ini gimana kalau kayak gini? Oh, nggak usah bingung. Jadi kita langsung aja. Ini kalikan ke dalam dulu. Iya. 2 dikalikan 3, terus tuh 2 dikalikan negatif 4, terus 3 dikalikan dengan 3x. Nah, terus tuh 3 ini dikalikan dengan 5. Nah, untuk 2 dikalikan 3x itu hasilnya adalah 6x. 2 dikalikan negatif 4 itu adalah negatif 8. Nah, 3 dikalikan 3x itu adalah positif 9x. Nah, 3 dikalikan dengan 5 itu adalah positif 15. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini belum sederhana. Kenapa? Karena di sini masih ada suku-suku sejenis yang harus kita operasikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada suku yang pertama itu adalah 6x, suku yang kedua itu adalah negatif 8, suku ketiga ada 9x, dan suku yang keempat itu ada 15. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua suku yang sejenis. Nah, ini x dengan x. Nah, ini minus 8 dengan 15. Nah, kita bisa operasikan. Yang pertama yaitu 6x ditambah dengan 9x. 6x ditambah dengan 9x itu adalah 15x. Nah, untuk yang negatif 8 ini kita tambah dengan 15. Negatif 8 ditambah dengan 15. Hasilnya adalah 7. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana. Nah, semoga ini bisa dipahami. Belajarnya pelan-pelan, insya Allah ini bisa. Ini masih termasuk gampang ya. Selanjutnya untuk perkalian. Untuk perkalian itu, perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Nah, kalau yang tadi itu kita operasikan suku-suku yang sejenis, nah, operasikannya suku sejenis. Nah, kalau yang perkalian ini, kita kalikan antara koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah 3x kuadrat ini dikalikan dengan 5. Nah, kalau kita lihat di sini, gimana sih cara mengalikannya? Jangan ini, jangan pusing. Kita lihat dulu koefisiennya yang mana. Nah, koefisiennya di sini adalah angka 3 dan angka 5. Nah, yang mana variabelnya? Nah, ini ada dua variabel nih. Untuk yang di sini ini ada variabelnya x kuadrat y. Nah, yang di sini variabelnya adalah y. Nah, ini ya, koefisiennya tadi adalah 3 dan 5. Karena ini perkalian, jadi 3 dikalikan 5 ya. Nah, untuk yang ini x kuadrat y dikalikan dengan y. Y ini. Nah, dikalikan dengan y. Nah, langsung saja 3 dikalikan 15 itu 3 dikali 5 itu adalah 15. Nah, x kuadrat y dikalikan y. Nah, ini kalikan. Karena di sini ada variabel yang sama, jadi bisa kita kalikan. Nah, kalau misalkan ini tetap karena dia tidak ada kawannya atau tidak ada variabel yang lain. Nah, kalau ini y dikalikan y dikalikan y itu adalah y kuadrat. Jadi x kuadrat y dikalikan dengan y itu akan menghasilkan x kuadrat y kuadrat. Contoh selanjutnya, ada n ditambah 4 dikalikan dengan n ditambah 3. Nah, kayak gini gimana? Jangan jangan pusing. Ini kita kalikan dulu. Jadi n dikalikan n, terus n dikalikan 3, lalu 4 ini dikalikan dengan n, baru 4 dikalikan 3. Nah, n dikalikan n itu menghasilkan n kuadrat. N dikalikan 3 itu menjadikan positif 3n. 4 dikalikan n positif 4n. 4 dikalikan 3 itu 12. Nah, dari sini
Masih bisa kita sederhanakan karena di sini ada suku yang sejenis. Nah, penjumlahan kita ingat lagi bahwa penjumlahan itu dapat dilakukan apabila ada suku yang sejenis. Nah, n kuadratnya turun. Nah, 3n ditambah 4n akan menghasilkan 7n plus 12. Nah, ini sudah paling sederhana. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ada pembagian. Di mana pembagian di sini terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama ada pembagian oleh bentuk aljabar satu tunggal, di mana pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Berarti kalau tadi pengalian perkalian itu adalah kalikan antara koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Nah, bedanya kalau pembagian langsung saja sama saja koefisien dengan koefisien kita bagikan antara koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Untuk contoh yang pertama ada P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Nah, P pangkat 5 di sini kan artinya itu P-nya berarti dikalikan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, P pangkat 3 itu berarti kalikan P-nya itu 3 kali. 1, 2, 3. Nah, karena ini pembagian, jadi kita bagi satu-satu sampai habis. Sampai pembaginya di sini habis. Nah, ini bisa kita coret. Nah, satu, ini dapat kita coret juga, jadi 2. Ini bisa juga kita coret. Nah, sehingga sisanya berapa? Sisanya P dikali P. Nah, berarti P-nya di sini sama dengan P pangkat 2. Nah, untuk cara lain, eh, ini berlaku apabila variabelnya itu sama. Ini variabel P, ini variabelnya P. Nah, kalau variabelnya sama gini, nah gimana? Untuk cara yang lebih cepat, kita kurangkan saja pangkatnya. Di sini kita ketahui bahwa pangkatnya itu ada 5 dan 3, maka pangkatnya kita kurangkan jadi P pangkat 5 dikurang 3. Nah, kita ingat lagi bahwa ini berlaku hanya untuk variabel yang sama. Kalau variabelnya nggak sama gimana? Ya nggak bisa pakai cara ini. Nah, kalau yang ini kan variabelnya sama nih, ini P. Karena variabelnya sama, jadi pangkatnya bisa kita kurangkan. P pangkat 5 dikurang 3. 5 dikurangkan 3 itu hasilnya 2. Nah, jadi hasil yang ini menggunakan cara ini atau menggunakan cara ini itu hasilnya akan tetap sama. Cuman bedanya ini lebih mudah karena ini kita mengurangkan langsung pangkatnya. Kalau ini kan kita harus menjabarkan satu-satu. Nah, lanjut. Pembagian oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih. Di mana pembagian bentuk aljabar oleh bentuk dua suku atau lebih dapat dilakukan dengan cara bersusun. Cara bersusun di sini maksudnya gimana? Nah, kita masuk ke dalam contoh biar lebih paham ya. Di sini ada 8x ditambah dengan 10 dibagi dengan 4x ditambah dengan 5. Nah, di sini sama aja ya. Ini artinya pembagi 8x ditambah 10 dibagikan dengan 4x ditambah 5. Nah, langkah yang pertama seperti apa? Inilah yang dikatakan cara bersusun. Nah, langkah pertama yang seperti apa? 8x ini kita bagikan dengan 4x. 8x dibagikan dengan 4x. 8 dibagikan 4x-nya habis ya. Jadi x-nya bisa kita coret. 8 dibagi 4 itu adalah 2. Nah, selanjutnya 2 ini digimanain? 2 ini kita kalikan dulu dengan 4x. 2 dikalikan 4x itu menghasilkan 8x. Nah, selanjutnya 2 dikalikan 5 itu adalah positif 10. Nah, sudah dapat nih ya. Udah kayak gitu langsung saja kita kurangkan. Nah, 8x dikurang 8x habis. 10 dikurang 10 itu habis. Nah, jadi 8x ditambah 10 dibagi dengan 4x ditambah 5, maka hasilnya adalah 2.
Nah, sudah semua operasi aljabar sudah kita jelaskan semua. Nah, untuk materinya juga sudah, pengertian aljabar sudah, unsur aljabar sudah, operasi bentuk aljabar juga sudah. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal latihan. Ini soal latihan yang bisa dikerjakan atau soal latihan untuk mengasah pengetahuan dari materi yang sudah saya jelaskan. Ini boleh dicoba-coba. Semoga bisa dipahami juga. Di sini ada em, 4 soal. Nah, soal yang pertama itu kita menentukan dari persamaan bentuk aljabar 2x y ditambah 2y dan ditambah 5 itu kita tentukan variabelnya itu yang mana, koefisiennya yang mana, konstantanya yang mana, dan sukunya yang mana. Nah, kita ingat lagi bahwa variabel tadi adalah huruf yang ada pada aljabar, hurufnya yang ada di aljabar. Nah, koefisien tadi adalah angkanya, angka sebelum variabel. Kalau konstanta tadi adalah angka yang berdiri sendiri atau angka yang tidak diikuti dengan huruf. Nah, kalau suku tadi adalah bentuk yang dipisahkan oleh operasi bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, contoh yang untuk yang soal latihan yang kedua itu kita menghitung penjumlahan dari aljabar 4x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 ditambah dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 2. Untuk contoh yang ketiga itu kita ini kalian. Nah, untuk contoh yang terakhir itu adalah pembagian. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sudah selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan atau saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.